Pada kesempatan kali ini akan kita mencocokkan PR dulu, baru kita bahas materi yang baru. Tepatnya PR kemarin adalah mencari mana mubtada'nya dan mana khobarnya dari kalimat di berikut ini yang berbunyi man amila sholihan fali nafsihi. Karena di dalam rangkaian tersebut, ini panjang ini, kalau kita teliti secara detail menemukan dua mubtada dan juga menemukan dua khobar. Yani ada mubtada yang tampak atau tersembunyi, ada juga khobar yang tampak atau tersembunyi. Sekarang mari kita buka dulu i'rab masing-masing kalimatnya dari man amila sholihan sampai fali nafsihi. Kita buka per kata dulu. Yang pertama lafadz man. Man amila sholihan dulu. Man adalah ismu syartin, isim syarat, mabniun ala sukun karena nunnya mati. Fi mahalli rof'in, di dalam keadaan rofa atau marfu, menempati posisi mubtadaun. Jadi man adalah isim syarat, mabni ala sukun, fi mahalli rof'in, mubtadaun, menempati posisi mubtadaun. Ya. Sekarang amila, apa artinya amila? Mengerjakan. Apa artinya man? Barang siapa. Karena isim syarat, maka man barang siapa. Sedangkan amila ini fi'lun madin atau fi'il madi mabniun ala fathin karena akhirnya fathah. Fi mahali jazmin, di dalam keadaan jazm atau menempati posisi majzumun biman. Karena biasanya man itu ketemu fi'il mudhari dan mudhari'nya majzumun. Berhubung fi'il mudhari'nya nggak ada, adanya fi'il madhi, maka berarti fi'il madhi menempati posisi mudhari. Yang posisinya mudhari adalah majzumun, maka di sini karena fi'il madhi ditambah kata-kata fi mahali jazmin. Karena fi'il madhi menempati posisi majzum, posisi fi'il mudhari sebenarnya. Jadi hakikatnya dalam susunan bahasa, man kalau artinya barang siapa, itu harus ketemu mudhari. Tidak boleh ketemu madhi. Nah, kalau ketemu madhi, berarti fi'il madhinya menempati posisi mudhari. Ya kan? Makanya karena menempati posisi mudhari, maka tambah kata-kata fi mahali jazmin. Karena kalau man ketemu mudhari, maka mudhari'nya majzumun biman. Berhubung mudhari nggak ada, diganti fi'il madhi, maka tambah kata-kata fi mahali jazmin majzumun biman. Jadi amila adalah fi'lun madin mabniun ala fatahin fi mahali jazmin majzumun biman. Ini i'rab dua kata dulu. Man amila. Man isim syarat, amila fi'il madhi. Sekarang lanjutannya. Solihan. Solihan namanya isim apa? Isim fa'il. Nama lengkapnya ismul fa'ili. Nah, karena namanya amila artinya mengerjakan. Mengerjakan apa? Butuh objek kan? Butuh objek. Nah, ternyata karena kelihatan fathah berarti kan mansubun. Oh, berarti sebagai maf'ulun. Maka solihan adalah namanya isim fa'il, kedudukan kalimatnya sebagai maf'ulun bihi, objek dari fi'il amila. Dan karena akhirnya fathah mansubun. Mansubun wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathatun dhahiratun. Fathah yang kelihatan jelas fi akhirih, di dalam posisi akhirnya. Li'annahu, karena ia ismun mufradun, isim yang bentuk tunggal, munsorifun, yang bisa nerima tanwin. Jadi i'robnya untuk lafadz sholihan adalah sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek dari fi'il amila. Ini i'rob tingkatan paket 7 dan paket 8 ya, catat ya. Jadi menurut paket 7 paket 8, sholihan sebagai maf'ulun bihi dari fi'il amila. Tapi kalau i'rob tingkatan paket 9, ini paket 9 yang bawah ini. Paket 9, sholihan itu bukan maf'ulun, tapi apa? Naktun, karena di paket 9 kenal namanya naktun dan man'utun. Paket 8 belum bahas masalah itu. Jadi kalau paket 9, sholihan adalah naktun limasdarin mahdhufin. Naktun untuk masdar tersembunyi. Takdiruhu, yang masdarnya adalah amalan. Amalan. Maka asluhu berbunyi man amila amalan sholihan. Man amila amalan sholihan.
Barang siapa mengerjakan pekerjaan kebaikan. Nah, itu. Barang siapa mengerjakan pekerjaan kebaikan. Oleh Allah amalan disembunyikan. Disembunyikan. Nah, karena disembunyikan maka bentuk jadi di atas man amila solikan. Jadi seakan-akan solikan adalah maf'ulun bi, padahal enggak. Maf'ul bi-nya adalah amalan, sedangkan solikan adalah sifat bagi amalan. Ini. Kalau bertanya, yang benar mana Ustaz? Apakah maf'ul bi atau naktun? Yang benar adalah naktun. Karena paket tingkatannya semakin tinggi, maka semakin mengungkap yang sebenarnya. Bukan bentuk jari terus kelihatan, tapi mengungkap sebenarnya. Karena di paket 9, itu i'rabnya adalah mengungkap isim-isim, fiil-fiil, atau huruf-huruf yang tersembunyi di balik yang tertulis itu. Jadi paket 9 itu spesialis i'rabnya adalah mengungkap yang sembunyi-sembunyi. Kalau paket 8, i'rabnya berdasarkan apa yang kelihatan oleh mata. Apa yang tertulis dalam lafadznya. Tidak cari tahu apa yang tersembunyi di balik lafadznya. Tidak cari tahu. Paket 9, i'rabnya adalah mengungkap hikmah atau mengungkap lafaz yang tersembunyi di balik lafaz yang lainnya. Jadi kalau tingkatan paket 7 dan 8, sholihan statusnya sebagai maf'ulun bihi. Dari fi'il mana? Amila. Objek dari fi'il amila. Karena jelas sholihan kan? Sholihan. Nah, padahal hakikatnya apa? Sholihan naktun. Sifat bagi amalan. Sifat bagi amalan yang lafaz amalannya tersembunyi. Asluhu, aslinya berbunyi man amila amalan sholihan. Barang siapa mengerjakan apa? Nah, butuh masdar, isim masdar, amalan sholihan. Makanya dalam kaidah tasrifan yang istilahi gandengannya adalah setelah fi'il pasti masdar, amila ya'malu amalan, amila ya'malu amalan. Jadi dalam amila, dalam fi'il amila ya'malu ada masdar tersembunyi. Nah, itu maksudnya. Ada masdar tersembunyi. Man amila amalan sholihan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan. Lengkapnya adalah barang siapa mengerjakan pekerjaan kebaikan. Jadi, sholihan dalam kaidah paket 7 paket 8 i'rabnya sebagai maf'ulun bihi karena nggak kelihatan amalannya. Sedangkan tingkat paket 9, sholihan bukan maf'ul bihi tapi naktun sifat bagi amalan. Justru amalanlah yang sebagai maf'ulun bihi. Amalannya tersembunyi di balik fi'il amila. Ya, jadi amalan sebagai maf'ulun bihi, justru sholihannya adalah sifat bagi amalan. Ya, sholihannya adalah naktun, sifat bagi masdar yang berbunyi amalan, masdarin mahdufin, masdar yang disembunyikan. Takdiruhu menunjukkannya adalah lafadznya amalan. Takdiru. Jadi apa itu hakikatnya? Hakikatnya adalah lafaz amalan yang tersembunyi. Ya, ini contohnya. Sekarang berikutnya. Fala, fali, ma fali nafsihi. Fali dua kata. Fa adalah harfu jawabin. Teraman isim syarat. Di mana ada syarat, pasti ada jawabnya. Fa adalah jawabnya. Harfu jawabin mabniun ala fathin. Karena fa kelihatan fathah. Lah kalau li, huruf jar, harfu jarrin, mabniun ala kasrin karena berbunyi kasroh. Ini i'rab dua huruf, fa dan li. Fa huruf jawab, li-nya huruf jar. Sekarang i'rab untuk lafaz nafsihi. Nafsihi sekarang. Nafsi apa artinya? Diri. Fali nafsihi, maka bagi dirinya. Diri itu isim apa? Isim jenis. Namanya ismul jinsi. Berbunyi si majrurun bili. Berbunyi si majrurun bili. Ada li sebelumnya. Majrurun bili. Wa alamatu jarrihi. Dan tanda jarnya adalah kasrotun. Akhiran kasroh. Dohirotun. Kelihatan jelas kasrohnya. Li'annahu karena ia. Ismun mufradun. Isim bentuk tunggal. Munsorifun yang bisa nerima tanwin. Wahuwa dan dia mudhafun. Disandarkan kepada kata berikutnya. Lah kalau hi adalah domirun kata ganti, barizun tertulis jelas, mutasilun bersambungan dengan nafsi,
mabniun harokatnya tetap, ala kasrin akhirnya kasro, fi mahali di dalam keadaan jarrin, maaf ya salah ketik jarrin, jar majrur bil idhofati, yakni majrur bil idhofati dengan sebab persandaran, disandari lafat nafsi. Ini i'rab untuk nafsihi. I'rab untuk nafsihi. Man isim syarat, amila fi'il madhi, solihan sebagai apa tadi sifat bagi amalan yang tersembunyi, fa huruf jawab, li huruf jar, nafsi isim jenis yang dimudhofkan disandarkan, hi domir mutasil yang disandarkan kepada nafsi. Ini i'rab perkataan nafsihi. Sekarang kita ungkap mana mubtada, mana khobarnya. Tadi masih i'rabnya, i'rab perkata, belum bahas mengenai kedudukan dalam rangkaian jumlah atau rangkaian kalimatnya. Kita buka sekarang mana mubtada, mana khobarnya. Wal jumlatu, dan rangkaian kalimat amila solikan fali nafsihi panjang ini adalah fi mahali rof'in khobarul mubtada'i man. Man adalah mubtada'nya, mana khobarnya panjang. Amila solikan fali nafsihi panjang. Jadi man adalah mubtada'nya, mana khobarnya amila solikan fali nafsihi. Maka wal jumlatu, apa jumlah rangkaian kalimat? Wal jumlatu amila solikan fali nafsihi adalah fi mahali rofin khobarul mubtada. Khobarnya mubtada yang berbunyi man. Ya. Jadi pokok kalimat cuma dua kata, man amila. Mannya mubtada, amila khobarnya. Berhubung amilaka masih belum jelas, maka dilengkapi rangkaian kalimat berikutnya, maka lengkapnya khobarnya panjang. Amila solikan fali nafsihi. Intinya khobarnya cuma amila saja. Berhubung fi'il masih butuh objek, maka objeknya dirangkaikan sekalian dalam kalimat sempurna. Man mubtada'nya, kalau man mubtada'nya, maka khobar bagi man adalah bukan satu kata, tapi rangkaian kalimat panjang. Wal jumlatu amila solikan fali nafsihi. Nah, berikutnya. Ternyata kata fali nafsihi, fa saya putus, li nafsihi bagi dirinya, itu jumlah tersendiri. Wal jumlatu li nafsihi, nggak pakai fa ya, li nafsihi, adalah fi mahali rof'in khobarun. Khobar bagi apa? Li mubtada'in mahdufin. Untuk mubtada yang tersembunyi. Yang apa hakikatnya? Takdiruhu, hakikatnya berbunyi fal amalu solihu. Fal amalu solihu li nafsihi, ya, fal amalu solihu li nafsihi. Jadi fa adalah maka sebagai jawabannya, jawaban dari man, fal amilu solihu, karena aslinya berbunyi man amila amalan solihan fal amalu solihu li nafsihi. Ini kalimat sempurnanya, lengkapnya. Man amila amalan solihan, barang siapa mengerjakan pekerjaan yang baik, fal amalu solihu, maka pekerjaan yang baik itu linafsihi, bagi dirinya sendiri. Nah, oleh Allah yang warna merah ini disembunyikan, al-amalu sholihu disembunyikan antara fa dengan linafsihi. Begitu pula lafaz amalan disembunyikan antara amila dengan sholihan. Makanya linafsihi adalah ada kedua kalimatnya sebagai apa? Khobarun. Mana mubtadanya tersembunyi berupa al-amilu sholihu, fal amilu sholihu. Jadi dalam rangkaian kalimat panjang ini, man adalah mubtada. Mana khobarnya man? Amila sholihan fali nafsihi. Titik. Nah, di dalam amila sholihan fali nafsihi ada mubtada khobar. Mana mubtadanya? yakni al-amalu sholihu setelah fa, fal amalu sholihu. Nah, kalau li nafsi sebagai khobar bagi jumlah yang berbunyi atau lafaz yang berbunyi al-amilus sholihu. Nih, jadi yang tersebut adalah mubtada berupa al-amalus sholihu yang letaknya setelah fa. Tadi Pak Ansarullah jawabnya apa mubtadanya sebelum fa, salah. Setelah fa sebelah kiri fa. Mubtadanya fa titik-titik, fa mubtada baru khabarnya li nafsihi. Fa mubtada li nafsihi. Contohnya fal amilus sholihu li nafsihi. Jadi tulisan singkat
Man amila solikan fal nafsihi, lengkapnya adalah man amila amalan solikan fal amalu solihu li nafsihi. Nah, ini lengkap jawabannya. Untuk mengungkap berapa mubtadanya ada dua. Yang pertama man mubtada, khobarnya man adalah amila solikan. Mubtada kedua adalah setelah fa al amilu solihu, mubtada tersembunyi, khobarnya adalah li nafsihi. Jadi dua mubtada dan dua khobar. Berikutnya, sekarang kita bahas materi baru. Mengenal domir mustatir. Nanti pertanyaan Maaf Ustaz. Boleh silakan, boleh. Tanya. Kalau memang dari kalimat sebelumnya itu berkaitan dengan man amila, itu kan memang disebutkan bahwa man biasanya ini kan huruf syarat gitulah. Betul. Dan itu biasanya pasangannya ke fiil mudhari. Cuman di sini kan amila itu fiil madi yang memang fi mahali mudhari gitulah. Betul. Nah, itu dengan kalau yang ini ada di dalam hadis misalnya mambana masjidan gitu. Betul. Apakah mambana itu pun juga bana di sini adalah fi'il madi yang berposisi di mudhari gitulah. Mangkoma. Ya. Mangkoma Ramadana. Wahtisaban itu. Seperti itu juga ya. Ya, jadi semua fi'il madi yang ketemu man yang dia barang siapa, maka fi'il madi itu menempati posisi fi'il mudhari. Ya, menempati posisi mudhari. Nah, kita bayangkan berbunyi mudhari, yakmal kan? Yakmal, man yakmal. Ya kan ya? Man yakmal. Namanya yakmal lamnya sukun, majzumun biman. Jadi mengenai man ya, mengenai man, ini kaidah dasarnya man itu harus ketemu mudhari, nggak boleh madi. Lah kalau ketemu madi, berarti madi ini menempati posisi mudhari. Karena menempati, maka tambahi di dalam keadaan fi mahali jazmin. Harus tambah ini, harus tambah ini. Kenapa? Karena hakikatnya man itu untuk ketemu mudhari, tidak boleh madi. Nah, jadi gini, sebelum Al-Quran turun di negeri Arab sana ya, itu orang Quraisy Makkah ketika membaca man barang siapa, itu pakai mudhari. Man ya'mal, man ya'kul, mudhari. Ya, mudhari. Nah, semenjak Quran turun, kemudian pakai kaidah, ternyata dalam tanda kutip ya, menyimpang dari kaidah umum orang-orang sana, ternyata kalau pakai fi'il madi, maka mereka akhirnya berkiblat kepada Quran, ikut madi juga. Maksudnya apa? Ikuti versi Qurannya. Karena Quran mencontohkan dua, kadang-kadang ketemu madi, kadang mudhari. Nah, bedanya apa? Beda. Kalau pakai fi'il mudhari berbunyi man ya'mal, maka man ini masih bersifat belum ada perbuatan sama sekali. Barang siapa mengerjakan, berarti apa? Belum ada yang sama sekali mengerjakan. Kalau pakai mudhari loh ya, man ya'mal solihan. Barang siapa, kita bayangkan ya'mal ya, man ya'mal solihan. Barang siapa mengerjakan kebaikan. Nah, kalau pakai ya'mal, maka man ini bermaksud sifatnya sayembara, menjuru kepada manusia yang belum ada satupun mengerjakan kebaikan. Tapi karena pakai fi'il madi, berarti bersifat memberitakan, bukan sayembara, memberitakan. Barang siapa telah mengerjakan kebaikan, bersyukurlah. Karena kebaikan yang dia kerjakan capek-capek itu, manfaatnya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau man ketemu dore, maka sifatnya syarat atau sama-sama syarat cuma bersifat sayembara. Kayak bersifat umum. Jadi belum ada mengerjakan sama sekali. Karena mudhari perbuatan akan datang, ya, hadir dan mustaqbal. Sedangkan fi'il madi yang bentuknya kepastian perbuatan. Jadi hakikatnya berbunyi man amila solihan ini bukan bersifat sayembara, tapi berita. Barang siapa telah mengerjakan kebaikan, maka apa beritanya? Keuntungan bagi dia sendiri. Nah, kalau berbunyi man ya'mal solihan, berarti belum ada yang berbuat kebaikan sama sekali. Itu maksudnya. Tapi intinya adalah semua fi'il madi kalau kedudukan setelah man, maka
tambahi kata-kata irobnya fi mahali jazmin. Dalam ayat gitu ya, majzumun biman. Itu semuanya fi'il madhi. Iya. Karena menempati posisi mudhari. Anda tanyakan sementara dari biar kemarin, silakan. Boleh? Tanya. Silakan. Iya, yang tadi Ustaz. Ya? Yang tadi man amila solehan. Oh ya, boleh. Berapa? Ismu sakin mabniun ala sukun ya. Betul. Tadi yang tadi Ustaz. Nah, iya ini sekarang. Itu fi'lun madhi mabniun ala fathi fi mahalli jazmin. Ya. Maksudnya fi jazmin majzumun kan harokatnya itu fathah Ustaz. Harusnya kalau man itu mubtada, amila itu khobar. Terus? Atau bukan ini? Yang tanyakan apa? Yang tanyakan apanya? Fi mahali jasmin majzumun. Maksudnya apa ya? Ya tadi itu. Tadi itu. Jadi man adalah isim syarat. Nah, kaidahnya isim syarat adalah ketemu fi'il mudhari. Maksudnya di sebelah kirinya man, hakikatnya harus fi'il mudhari. Ya, harus fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Nah, ketika ada fi'il mudhari, maka mudhari'nya kan mu'rab, kan mudhari apa mu'rab? Berubah harokatnya kan, normanya ya'malu. Gara-gara ada man, maka man ya'mal. Ya, man ya'mal. Berhubung ya'malnya diganti amila, berarti amila adalah mabniun, tapi menempati fi mahali. Dalam keadaan menempati jazminnya fi'il mudhari itu maksudnya. Tambah ini. Jadi majzumnya bukan secara langsung, tapi menempati posisi mudhari. Itu maksudnya. Ya kayak itu loh. Seperti mana, masih ingat min qablu? Ya, aslinya kan min qabli majrurun bimin kan? Tunggu, mabniun ala domin tapi fi mahali jarrin majrurun bimin. Seperti minal ladina, pernah dengar minal ladina? Ya kan? Harusnya kan minal ladini, tapi dia kan minal ladina. Kenapa na? Tetap na kan mabniun. Berarti ditambah kata-kata fi mahali jarrin majrurun bimin kan gitu. Bener ya? Yang harusnya kalau ketemu jar harusnya kasro, tapi karena nggak kasro, tambahi fi mahali jarrin. Sama di sini, karena man isim syarat harusnya majzumun, berhubung ini mabni, maka tambahi fi mahali jazmin. Gitu maksudnya. Ada yang tanyakan? Oh ya, siap. Paham. Paham ya? Nah, selanjutin. Berikutnya. Sekarang masuk domir. Domir dalam layar, domir mustatirun. Domir mustatir. Kita konsentrasi sekarang. Konsentrasi dan mustatir. Konsentrasi. Udah? Saya buka catatannya. Domir adalah kata ganti. Yang pernah kita bahas, domirun barizun. Ini enggak saya cabangkan lagi, karena pernah kita bahas. Yang warna hitam enggak kita bahas. Yang warna merah sekarang kita bahas. Domir ada dua. Barizun wujudnya tertulis, mustatirun wujudnya tidak tertulis. Ya. Nah, mustatirun ada dua. Mustatirun fihi jawazan dan mustatirun fihi wujuban. Ini istilahnya. Sekarang saya artikan. Maksudnya apa fihi di jawazan? Yakni sebelum kita bahas ini, kita lihat pojok kanan yang warna biru. Domir mustatir adalah domir yang khusus untuk fa'il, untuk pelaku fi'il. Karena setiap ada fi'il, pasti ada fa'il. Ya. Setiap ada fi'il, pasti ada pelakunya. Nah, pelakunya fi'il bisa berupa domir. Bisa berupa domir. Sekarang catatannya ke kiri. Nah, ada domirnya fi'il itu ditampakkan, ada yang disembunyikan. Hukumnya boleh. Ada yang boleh fa'ilnya ditampakkan, ada yang boleh fa'ilnya disembunyikan. Ada juga yang fa'ilnya wajib disembunyikan. Namanya sebutannya fihi wujuban. Jadi domirun mustatirun, domir yang tidak tertulis,
Nah, tidak tertulisnya wajib disembunyikan. Tapi ada juga di Al-Quran, tidak tertulis, tapi ternyata masih boleh ditampakkan. Nah, sekarang ada catatannya. Bolehnya maksudnya apa? Kita Ya. buka catatannya. Ya, kita buka catatannya. Oh, ini jam 1 mulai. Ya. Nih, domir mustatir yang fihi jawazan. Domirun kata ganti, mustatirun tidak tertulis, maksudnya kalau ada fiil, Huruf-hurufnya satu-satu. pelakunya adalah huwa, pelakunya adalah hiya, maka domir huwa dan hiya ini ya kalau diganti isim yang lain boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Saya ulangi, kalau ada fiil di Al-Quran, kok pelakunya huwa laki-laki, atau pelakunya hiya perempuan, maka pelakunya itu, fa'ilnya itu, boleh ditampakkan jawazan, boleh disembunyikan. Tapi kalau ada fi'il, pelakunya anta, laki-laki, atau pelakunya anti, perempuan, atau pelakunya anak, aku, pelakunya kami, nahnu, maka pelakunya wajib ya, wajib disembunyikan. Pelaku berwujud apa? Berwujud domir ya. Domirnya kalau pelakunya anta, anti, ana, nahnu, wajib disembunyikan. Kalau pelakunya huwa dan hiya, itu boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Contoh dalam kalimatnya, saya buka. Contoh dalam kalimatnya. Ini sambut dari suatu ayat ini, suatu surat. Saya baca. Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa basarakum wa khatama ala qulubikum. Ada kata khotama. Wa khotama dan dia mengunci mati. Coba kita tahu dari kanan. Qul katakanlah, ara'aitum kalau berkata, apakah kamu telah melihat? Arti bahasanya, tidakkah kalian ketahui? Apakah kalian telah mengetahui atau telah melihat? Tidakkah kalian melihat? In jika apabila akhadallahu kalau perkatakan Allah mengambil, artinya Allah mengadab, ya, Allah menutup boleh. Allah menutup sam'akum, yani mengambil fungsi dari pendengaran kalian, dan mengambil abasorokum, mengambil fungsi dari penglihatan kalian. Wa khotama, nah ini ketemu. Ketika Allah pakai fi'il akhoda, nah pelakunya akhoda, fa'ilnya akhoda, terus sebelah kiri, berbunyi Allahu. Benar ya? Allah sebagai fa'ilun. Mana cirinya fa'il? Kan isimnya doma. Doma akhirnya. Allah adalah fa'ilun marfu'un. Fa'il bagi fi'il mana? Akhoda. Ya kan? Oh berarti akhoda adalah fi'il yang pelakunya berbentuk isim yang dohir. Isim yang pelakunya kelihatan jelas sebelah kiri. Sedangkan ketika Allah berbuat khotama, dengan fi'il khotama, lafaz Allah nggak tertulis. Allah nggak tertulis, langsung khotama ala qulubikum. Nggak berbunyi khotamallahu ala qulubikum. Nah ini berarti fi'il khotama, isim sebagai pelakunya khotama, boleh disembunyikan. Boleh disembunyikan, boleh ditampakkan. Sama dengan akhoda. Tadi akhoda, boleh ditampakkan pelakunya berbunyi Allahu. Sedangkan khotama di sini disembunyikan. Contoh di surat yang lain, di Al-Baqarah misalnya berbunyi khotamallahu ala qulubihim. Ketika khotama di ayat ini, terus pelakunya Allahu. Jadi kesimpulannya, ada kalanya Allah dalam firman-Nya, fi'il khotama ada kalanya pelakunya tertulis sebelah kiri. Ada kalanya pelakunya tidak tertulis sebelah kiri. Ini namanya jawazan. Berarti fi'il khotama adalah fi'ilnya itu gini kalau di i'rab, fi'lun madin mabniun ala fatahin. Fa'iluhu pelakunya adalah domirun mustatirun fihi jawazan. Apa jawazan? Boleh tertulis sebelah kiri, boleh tidak. Takdiruhu pelakunya adalah huwa. Meskipun huwanya tidak tertulis. Kalau sebelah kiri, lafaz huwanya diganti dengan Allahu kan, pelakunya huwa kan Allah maksudnya. Itu namanya jawazan. Berarti kesimpulan, kalau nemu fi'il madhi yang pelakunya dia, kalau yang dimaksud dia ternyata isim sebelah kirinya, maka
Isim sebelah kiri adalah sebagai pengganti daripada huwa, kan gitu hakikatnya. Itu namanya jawazan. Apa jawazan? Pelakunya khotama boleh tertulis dalam bentuk isim yang dohir, kelihatan jelas, boleh disembunyikan, nggak usah tertulis Allahunya. Itu boleh. Itu namanya jawazan. Jadi fi'il madi pelakunya dia, pelakunya boleh tersembunyi hanya khotama, boleh tertulis sebelah kiri berbentuk isim yang dohir atau yang kelihatan jelas sebagai pengganti huwa. Ini contoh namanya fi'il madi yang pelakunya jawazan. Domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Siapa huwa? Allahu sebelah kirinya ini. Jadi khotama pelakunya adalah huwa. Huwa. Siapa huwa? Ke kiri Allahu. Jadi di surat bawah ini Allah tertulis, yang ayat di atasnya Allah nggak tertulis. Ini sengaja alamat suratnya nggak saya tulis, silakan sebagai PR cari tahu. Ayat di atas ini dari surat apa? Yang bawah ini surat apa? Cari tahu. Ini contoh yang pertama tentang fi'il yang domirnya jawazan. Yakni boleh tertulis sebelah kiri pelakunya, sebelah kiri, boleh nggak usah tertulis. Sekarang catatannya tentang jawazan. Jadi khotama pelakunya huwa. Nah pengganti huwa adalah Allahu. Tapi khotama yang ayat di atas Allah nggak tertulis. Oh berarti lafaz Allahu boleh ditampakkan. Kesimpulannya boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Berikutnya, sekarang catatan. Kita lihat baris paling atas. Jumlah ismiyah hakikatnya terdiri dari mubtada dan khobar. Saya warnai biru dan merah ya. Mubtada dan khobar. Contohnya Allahu khotama. Allah mengunci mati. Allah mubtadanya, khobarnya khotama. Contoh Allah sangat domir. Huwa khotama. Huwa khotama. Huwa adalah mubtadanya, khotama adalah khobarnya. Ini boleh. Kenapa? Namanya mubtada boleh berbentuk isim yang ma'rifat, boleh berbentuk isim domir munfasil. Boleh. Boleh ya. Boleh. Mengenai khobar, boleh fi'il. Jadi ini boleh. Allahu khotama, huwa khotama. Maksudnya Allah sangati huwa, boleh. Allahu khotama atau huwa khotama. Ini boleh. Dalam kaidah jumlah ismiyah, dua-duanya benar. Sekarang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah aslinya terdiri dari dua kata. Fi'lun plus fa'ilun. Contohnya fi'ilnya khotama. Mana fi'ilnya? Allahu. Khotama Allahu. Mengartikannya urutan mengartikannya Allah dulu berbentuk khotama. Allah mengunci mati. Nggak boleh kanan ke kiri, mengunci mati Allah. Salah. Salah. Jadi meskipun tulisannya dibolak-balik, kalau yang atas Allahu khotama. Kalau yang bawah khotama Allahu. Ya. Yang atas Allahu khotama. Artinya Allah mengunci mati. Kalau yang bawah khotama Allahu. Sama artinya Allah mengunci mati. Tapi beda rangkaian jumlahnya. Kalau yang atas Allahu khotama jumlah ismiyah, isim dan fi'il khobarnya. Sedangkan khotama Allahu jumlah fi'liyah, fi'il dan Allahu fa'ilnya. Ini yang boleh. Jadi fi'il fa'ilnya berupa isim yang dohir, isim yang kelihatan jelas. Boleh. Boleh. Saja boleh. Yang nggak boleh adalah khotama huwa. Allahu sakati huwa. Kalau yang atas mubtada khobar, huwa khotama. Dia mengunci mati. Ini boleh susunannya. Boleh. Huwa khotama. Allahu khotama boleh dibalik khotama Allahu. Tapi kalau huwa khotama, nggak boleh dibalik khotama huwa. Mengunci matilah dia. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh adalah huwanya nggak usah ditulis. Khotama saja. Baru boleh. Jadi fi'il khotama, ya, jawazan. Apa jawazan? Boleh. Boleh apa? Boleh pelakunya Allah nggak tertulis, sebelah kiri nggak tertulis. Boleh tertulis. Yang nggak boleh adalah domirnya mustatir dimunculkan menjadi domir munfasil. Tidak boleh. Ini kan munfasil. Tidak boleh. Namanya fi'il madi yang pelakunya dia, domirnya harus apa ini mustatirun, ya,
mustatirun. Namanya mustatirun tidak boleh tertulis, tidak boleh kelihatan. Nah kalau dimunculkan menjelma jadi munfasilun, nah ini tidak boleh melanggar kaidah. Tidak boleh berbunyi khotama huwa. Maka catatannya adalah isim domir huwa tidak boleh ditampakkan. Nah ini. Jadi khotama fi'il. Mana pelakunya? Domirun mustatirun. Kalau domir mustatirun berwujud isim yang dohir sebelah kiri berbunyi Allahu, maka boleh tertulis. Tapi kalau domir mustatirnya berwujud sebelah kiri menjelma jadi munfasilun, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena rancu. Khotama domirnya mustatir, tapi muncul domir munfasil. Rancu. Makanya nggak boleh berbunyi khotama huwa. Ini tidak boleh. Ya, bolehnya adalah khotama saja atau khotama Allahu. Nggak boleh khotama huwa. Kalau dibalik huwa khotama, boleh. Kan jumlah ismiyah. Tapi kalau jumlah fi'liyah, nggak boleh fa'ilnya berupa domir munfasil. Catat ya. Fa'il atau pelaku dari fi'il tidak boleh berwujud domir munfasil. Domirun barizun munfasilun tidak boleh. Tidak boleh. Sudah? Sekarang catatan berikutnya. Ternyata di Al-Quran oleh Allah ada fi'il pelakunya domir munfasil. Contohnya seperti dari surah Al-Baqarah ini. Kisah tentang Tolut. Tolut, Jalut. Ingat ya, ingat Tolut dan Jalut tentaranya. Ya. Ketika Tolut, Falama, Tolut dan tentaranya menyeberangi Nahrin. Menyeberangi sungai. Ini cuplikan adegannya. Saya baca, berkata, Falama jawazahu. Maka ketika melintasinya, huni binaharin. Ya ini, saya memang langsung to the point dalam kalimatnya. Karena hanya panjang, nggak satu seluruhnya. Langsung kita bayangkan aja kisahnya. Jadi Tolut bersama tentaranya, Bani Israel, oleh Allah disuruh menyerang ke Raja Jalut. Nanti rutenya menemui Jalut melewati sungai sebagai ujiannya. Nah, ketika melewati sungai ini, falamma jawazahu, maka ketika melintasinya, ini apa? Sungai. Jawaza apa? Fi'il madi. Siapa pelakunya? Huwa. Dia siapa? Tolut. Waladina amanu ma'hu. Dan orang beriman bersamanya. Jadi dalam kaidah aslinya, jawaza kan fi'il. Siapa pelakunya? Domirun mustatirun. Siapa? Dia. Dia melintasi, menyeberangi. Menyeberangi apa? Menyeberanginya. Wininya. Hu adalah sebagai objek dari fi'il jawaza. Nya ini apa? Sungai. Siapa pelakunya jawaza? Domirun mustatirun. Ternyata oleh Allah, domir mustatir yang pelakunya huwa dimunculkan sebelah kiri. Jawazahu huwa waladina amanu. Nah, dari dalam tanda kutip, secara kaidah bahasa Arab pada aslinya nggak boleh muncul. Ternyata Quran memunculkan domir munfasil. Nah, akhirnya apa? Para pakar ilmu nahwu sorok mengungkap hikmah di sini. Ada catatannya. Jadi jawaza pelakunya siapa? Huwa. Jawaza itu huwa. Nah, yang nggak boleh adalah lafadz huwa dimunculkan di sebelah kiri jawaza. Tidak boleh. Ternyata Quran memunculkan, berarti dalam tanda kutip menyalahi kaidah. Berhubung ini ayat, nggak boleh disalahkan. Jadi kelihatan salah, tapi nggak boleh disalahkan. Nah, kenapa disalahkan? Kita buka catatan aslinya. Yang bawah kita jawab. Bentuk normalnya berbunyi jawaza tolutu. Tolut melintasi. Ini jumlah filia. Ya, ini jumlah filia. Mana fiilnya? Jawaza. Mana failnya? Tolutu. Tolut melintasi. Ya, melintasi apa? Butuh objek. Maka berbunyi tambah hu. Jawazahu tolutu. Jawazahu tolutu. Tolut melintasinya. Tolut menyeberanginya. Itu apa? Sungai. Tolut menyeberangi sungai. Ya. Nah, oleh Allah tolutu dihapus diganti huwa. Jawazahu huwa. Jawazahu huwa. Jadi dia melintasinya. Ini secara kaidah salah sebetulnya. Yang boleh adalah yang boleh sebelah kanan. Jawaza tolutu. Boleh. Kenapa? Karena domir mustatir kalau diwujudkan dalam bentuk isim dohir, isim sebelah kiri, boleh. Yang kedua, yang tengah juga boleh.
Karena domir mustatirnya diwujudkan dalam bentuk isim yang dohir, boleh. Tapi kalau sebelah kiri, yang sebelah kiri, domir mustatirnya diwujudkan dalam bentuk isim domir yang munfasil, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kenapa Quran pakai? Jawabannya adalah ternyata ada syaratnya. Jadi gini, ketika ada fi'il madhi yang pelakunya huwa, namanya pelaku huwa, berarti fa'iluhu domirun mustatirun. Apa mustatirun? Tersembunyi. Tersembunyi. Lah, kalau pengen ditampakkan pelakunya ini dia, syaratnya adalah harus huwa ini atau dia ini harus diikuti pelaku yang lainnya, alias harus fa'ilnya ada dua. Fa'il yang pertama huwa, fa'il yang kedua adalah kata berikutnya. Berarti jawaza adalah suatu fi'il yang pelakunya ada dua. Huwa walladina amanu. Huwa walladina amanu. Ini jawabannya. Kalau waladina amanu dihapus, maka huwa harus dihapus juga. Ya, jadi syaratnya kalau ada fi'il madhi yang pelakunya dia atau fi'il mudhari pelakunya dia, ternyata yang maksud dia adalah berbunyi huwa sebelah kiri, boleh tertulis huwa, syaratnya harus tambahi dan pelaku berikutnya siapa? Harus dua orang. Harus dua orang. Jadi fi'ilnya bentuk tunggal, tapi pelakunya dua. Ya, tidak berbunyi jawaza. Kalau ada tasrif kan jawaza, jawaza, jawazu, kan gitu kan? Ya. Tidak berbunyi jawaza, nggak panjang. Pendek, jawaza. Huwa waladina amanu. Ini contohnya. Jadi kesimpulannya fi'il madhi atau mudhari yang pelakunya huwa, maka lafaz huwa ini boleh dimunculkan di sebelah kirinya dengan syarat ditambahi pelaku berikutnya siapa? Alias harus dua orang, tidak boleh sendirian. Kalau huwa saja, maka waladina amanu harus muncul. Kalau huwa saja waladina amanu enggak muncul, maka tidak boleh lafaz huwa tertulis. Ini kesimpulan dari dibolehkannya domir munfasil muncul sebagai pengganti domir mustatir. Boleh muncul, boleh. Berarti kalau di i'rab jawaza adalah fi'lun madin mabniun ala fatahin karena za. Wa fa'iluhu pelakunya adalah domir mustatirun fihi jawazan takdiru huwa. Huwa yang mana? Huwa yang tersembunyi, ya. Huwa yang tersembunyi di balik fi'il jawaza. Bukan huwa ini, bukan loh ya, bukan. Huwa yang tersembunyi di balik fi'il jawaza. Meskipun dari segi pemahaman terjemahannya, kesannya huwa sebelah kiri adalah pelaku dari jawaza. Hakikatnya bukan fa'ilun. Ingat ya, ini bukan fa'ilun. Bukan fa'ilun. Ya, kalau sebagai dalam kaidah paket 9 namanya naktun. Apa naktun? Mempertegas, mensifati pelakunya domir mustatir yang huwa tersembunyi di balik jawaza. Ini naktun. Mensifati huwa yang tersembunyi di balik jawaza. Ini i'rabnya jawaza. Fi'lun madin mabniun ala fatahin. Fa'ilu adalah domir mustatirun fi jawazan. Takdiru huwa. Huwa yang mana? Tersembunyi di balik jawaza. Kalau huwa sebelah kiri, bukan pelakunya. Hanya sebagai apa ya? Penegas, takkid, penegas, penguat bagi huwa yang sebelah kiri yang tersembunyi di balik jawaza. Ini contoh yang pertama. Sekarang kaidah umumnya. Jumlah ismiyah mubtada khobar. Contoh nahnu nazzalna, kami menurunkan. Nahnu mubtadanya, nazzalna khobarnya berupa fi'il. Ya, ini jumlah ismiyah. Sekarang dibalik, nazzalna nahnu. Jumlah fi'liyah akhirnya. Nazzalna fi'ilnya, fa'ilnya nahnu. Ini kalau dikoreksi, kalau berbunyi nazzalna nahnu tidak boleh, salah. Kenapa? Karena domirnya kami harus mustatirun, tersembunyi, ya, wajib disembunyikan. Tidak boleh domirnya kami dimunculkan berupa domirun yang munfasilun. Tidak boleh
berganti munfasilun. Salah. Kalau pengen benar adalah nahnunya dihapus saja. Ini yang benar. Ini yang benar. Ini contoh pelakunya kami. Sekarang pelakunya kamu. Uskun tinggallah kamu. Uskun anta tinggallah kamu. Ini secara kaidah bahasa tidak boleh. Salah. Kenapa? Karena uskun pelakunya adalah anta. Uskun fi'lu amrin mabni ala sukun. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Wajib disembunyikan. Takdiru anta. Karena mustatirun berarti tersembunyi. Nggak boleh dimunculkan menjelma jadi munfasilun. Tidak boleh. Kalau pengen boleh, antanya dihapus saja. Uskun sudah cukup. Nah, ini yang benar. Jadi nazala nahnu tidak boleh. Nazala saja, nggak usah pakai nahnu. Uskun anta tidak boleh. Uskun saja, nggak usah pakai. Maka catatannya, isim domir nahnu dan isim domir munfasil berupa anta itu wajib disembunyikan karena wujuban wajib disembunyikan. Karena kalau ada fiil pelakunya aku, pelakunya kami, pelakunya kamu, laki-laki, kamu perempuan, itu wajib disembunyikan. Namanya wujuban. Tidak boleh dimunculkan dalam bentuk menjelma menjadi domirun barizun munfasilun. Tidak boleh menjelma munfasilun. Ini kaidah aslinya. Tidak boleh berbunyi uskun anta. Tidak boleh berbunyi nazala nahnu. Tapi di Al-Quran, ya, tapi di Al-Quran ternyata ada. Di Al-Baqarah, ya, saya baca, ternyata ada. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannata. Ternyata ada. Hakikatnya nggak boleh menyalahi kaidah bahasa Arab pada awalnya. Berhubung ini Quran, nggak boleh disalahkan. Nah, sekarang kita kaji. Hakikatnya uskun adalah fi'il amar, pelakunya engkau. Anta. Kenapa anta? Maksudnya apa? Lafaz anta, domir yang bersembunyi di balik uskun. Uskun fi'lu amrin mabni ala sukun. Domirnya tersembunyi. Wahai Allah bilang, ya Adamu, wahai Adam, uskun, tinggallah. Kita berarti kan? Lengkapnya apa? Tinggallah kamu. Maksudnya, nggak boleh kata-kata anta, sudah paham. Namanya Adam, wahai Adam, uskun. Sudah paham. Kayak kita, wahai Muhammad, kul, katakanlah. Allah nggak pernah bilang, wahai Muhammad, kul anta. Ya, nggak pernah bilang seperti itu. Ya, ketika kepada Muhammad nggak pernah, kul anta. Nggak pernah. Hanya kul saja. Tapi ketika kepada Adam, uskun tambah anta. Uskun anta. Wazau juga. Jadi secara kaidah, lafadz fi'il uskun, harusnya domirnya wajib disembunyikan. Tidak boleh ditampakkan berwujud menjelma domirun yang munfasilun. Tidak boleh. Tapi kenapa di Al-Quran ada? Jawabannya adalah, baik lagi dengan tadi kaidahnya, dibolehkannya, catatannya adalah, saya buka pada tamlin berikutnya. Nih, fi'lu amrin, i'rabnya ya, uskun, fi'lu amrin, mabniun ala sukunin, wa fa'alihu, pelakunya adalah domirun mustatirun, fi wujuban, harus wajib disembunyikan. Takdiru anta. Anta yang mana? Anta yang tersembunyi di balik uskun. Bukan anta sebelah kiri. Kalau gitu, anta kiri sebagai apa? Bukan sebagai fa'il, tapi sebagai naktun, ya. Sifat dari anta tersembunyi. Penguat bagi anta tersembunyi. Jadi anta di sini bukan sebagai fa'il, tapi sebagai penguat. Maksudnya apa? Boleh tertulis anta kalau ada pelaku berikutnya. Anta wa zaujuka. Uskun anta wa zaujuka. Tinggallah kamu dan pasanganmu. Kalau wa zaujuka dihapus, berbunyi uskun anta, tidak boleh tertulis. Ya, kalau wa zaujuka dihapus hanya anta saja, uskun anta tidak boleh tertulis. Tidak boleh. Yang boleh adalah uskun saja. Nggak usah ada anta wa zaujuka. Kalau ada, maka boleh. Ya dengan syarat apa? Dua-duanya tertulis. Karena hakikatnya dua ini adalah bukan sebagai fa'il. Kalau sebagai fa'il, maka uskun ini, fil amarnya, menjadi pelakunya dua. Uskun, uskuna, uskunu, ya kan? Baru sebagai fa'il. Nah, ini contoh beberapa fi'il yang hakikatnya mustatirun oleh Allah dimunculkan
menjadi domir yang munfasil. Hakikatnya pun bukan munfasil ini, maksudnya bukan fa'il bagi uskun, tapi hanya sebagai penegas ataupun sifat bagi fa'il yang tersembunyi di balik uskun. Sekarang kesimpulannya, balik ke diagram awal. Jadi domir mustatir adalah domir yang khusus untuk pelakunya fi'il. Nah, pelakunya fi'il boleh jawazan. Kalau fi'ilnya pelakunya dia ya, dia entah fi'il madhi, fi'il mudhari, pokoknya pelakunya dia, maka jawazan. Boleh ditulis pelakunya dinampakkan, boleh disembunyikan. Tapi kalau fi'ilnya pelakunya adalah aku, kamu, kami, ya, aku, kami, kamu, laki-laki maupun perempuan, jadi itu wujuban, wajib disembunyikan. Ini kesimpulan dari domir yang mustatirun. Ada yang tanyakan silakan tentang diagram ini, mustatir, ya kan? Maaf Ustadz, berkaitan dengan itu Ustadz, kalau ada kata tadi anta, itu Betul? sebenarnya kan kalau bicara naktun itu ada naat man'ut itu Iya. itu sebenarnya cuman tadi Ustadz menjelaskan itu sebagai penegasan gitulah. Ya. Atau taukid gitulah, atau Ya, apa sebenarnya istilahnya? Apakah memang kita menggunakan istilah naktun gitulah di situ, terus man'utnya ya, yang mana gitu ya, atau taukid gimana? Oke. Ya, karena ini kita masih pakai tujuan 8, ya. Karena masih pakai 8, maka tadi mengenai nama itu saya berikan sekedar informasi, tidak secara detail dalamnya. Jadi di sini uskun kan artinya tinggallah. Kita bayangkan anta nggak tertulis ya. Ya Adamu uskun. Wahai Adam tinggal. Terjemahannya uskun artinya tinggallah kamu. Ya, terjemahannya loh ya, nggak baik anta loh ya. Ya Adamu uskun. Wahai Adam tinggallah kamu. Mana kamu? Ya ini domir mustatir. Nah ya. Ya, domir mustatir. Nah ya, berhenti dulu, selesai berhenti. Nah, munculnya lafaz anta, ya, lafaz anta bermaksud kepada menguatkan. Menguatkan. Tinggallah kamu dan pasanganmu. Tinggallah kamu dan pasanganmu. Jadi anta ini juga sebagai menguatkan kepada pelaku ini di balik uskun itu sendiri. Menguatkan. Nah, menguatkan namanya litakid. Nah, itu fungsi litakid, tapi sifatnya adalah namanya naktun, mensifati. Mensifati dari pelaku yang bersembunyi di balik uskun. Nah, jadi namanya naktun dan manutun tidak harus berbentuk dua isim, tapi juga berbentuk isim yang mensifati isim tersembunyi. Tersembunyi di balik fi'il yang pelakunya dia. Itu boleh. Boleh, ya. Namanya sifat sama dengan mubtada khobar, hakikatnya dua isim, mubtada dan khobar. Tapi kalanya khobar kan bisa bersembunyi, tersembunyi. Sama. Jadi seperti mubtada khobar, hakikatnya mubtada khobar dua isim. Hakikatnya kan dua isim. Bisa juga bersembunyi mubtadanya atau khobar bersembunyi. Sama di Al-Qur'an. Naktun dan man'utun hakikatnya dua isim kelihatan dua-duanya. Tapi bisa juga bersembunyi. Yang disifatnya di sini naktunnya, mana man'utnya, pati fa'il yang tersembunyi di balik uskun. Ini dalam ayat ini loh ya, dan nanti seperti itu. Ya, jadi anta ini kesimpulannya, anta bukan fa'il, ya, bukan pelaku, bukan pelaku. Kenapa? Fi'il madhi pelakunya pelakunya aku, ya, aku atau kamu. Jadi mutakalim sama mukotob, ya, yang berbicara sama yang diajak bicara itu wajib disembunyikan, wajib disembunyikan. Kalau gitu ini sebagai apa dong? Ya, ini sebagai mensifati dari sosok fa'ilnya yang tersembunyi itu. Uskun anta, tinggallah kamu. Nah, jadi penegas. Tinggallah kamu, penegas saja. Seperti itu. Ini contohnya.
Jadi kedua apa ya, isim muncul ini anta wa juga hakikatnya bukan sebagai pelakunya uskun, tapi sebagai apa ya, menegas bahwa perintah uskun mengarah kepada Adam dulu, berikutnya kepada pasangannya. Maksudnya apa? Adam, Allah nyuruh Adam, wahai Adam tinggallah kamu, udah ya, tinggallah kamu. Terus Adam ngajak zaujuka, ngajak pasanganmu, ajaklah pasanganmu untuk tinggal bersamamu di surga. Kalau fiilnya saya berbunyi uskuna, ya berbunyi uskuna. Kalau uskuna maka anta wa zaujuka sebagai pelaku, ya sebagai fa'il yang dua orang dari fiil uskuna, ya uskuna. Berhubung hanya uskun, maka anta wa zaujuka bukan sebagai pelaku dari uskun. Karena uskun pelakunya satu orang, bukan dua orang. Ini hakikatnya. Nah, jadi i'rabnya uskun adalah fi'il amar pelakunya satu, hanya anta, takdiru anta, dan wujuban wajib disembunyikan, Jadi munculnya anta sekedar penegas dari anta yang tersembunyi di situ. Ya, masih kita bayangkan antanya dihapus, ya, anta dihapus. Kita bayangkan berbunyi ini, ya damuskun kun, maaf ya sahabat wasol, ya damuskun wa zaujuka. Ya, saya ulangi, ya damuskun wa zaujuka. Saya ulangi, saya artikan, ya damuskun wa zaujuka. Wahai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu. Gitu kan ya bunyinya perkata. Tinggallah kamu dan pasanganmu. Gitu kan ya. Tinggallah kamu dan pasanganmu. Nah, masih ingat bahwa Quran pada awalnya yang diterima Rasul dalam bentuk suara, ya, bunyi suara. Ya, suara Rasul. Nah, oleh Rasul bunyi suara Jibril itu Rasul transfer kepada para sahabat, Rasul lafadzkan dalam bahasa mencatatnya. Misalnya kita bayangkan Rasul nerima firman yang ini nggak ada kata-kata anta loh ya. Kita bayangkan nggak ada kata-kata anta, ya. Maka kalau dibaca wasol, misalnya Jibril bilang, ya adamuskun wa zaujuka, ya adamuskun wa zaujuka. Kalau nggak ada kata-kata anta, ya, maka ketika diterus para sahabat dengan Arab gundul, ya, kita bahkan Arab gundul, antanya dihapus, maka dikhawatirkan tulisan zauju yang harusnya marfu dikhawatirkan menjadi mansub zauja. Kenapa? Jawabannya adalah karena kalau nggak ada anta, uskun itu punya dua arti. Ingat bahwa masih ingat kata-kata apa, sakinah, mawadah, warohmah, litaskunu ilaiha. Masih ingat sakana yaskunu bisa punya dua arti. Sakana yaskunu bisa artinya bertempat tinggal, bisa artinya merasa tentram, ya, merasa tentram, ya. Saya ulangi, kalau nggak pakai anta, langsung berbunyi ya damuskun, ya, dikhawatirkan ditulis wazaujaka karena artinya gundul. Wazaujaka, maaf ya, nggak pakai wa, uskun anta boleh pakai apa? Boleh. Uskun anta wazaujaka boleh seperti itu misalnya. Nah, di sini maka bersan bahwa khawatir wazauja tidak wazauju. Kenapa aja dikhawatirkan uskun diartikan wahai Adamu, ya Adam, merasa tentramlah kamu bersama istrimu di surga. Ya. Merasa tentramlah kamu kepada istrimu, zaujaka. Ini. Jadi dikhawatirkan uskun diartikan merasa tentramlah kamu, tentramnya kepada istrimu. Ya, ini contohnya. Ini hakikatnya. Nah, berhubungan dekat dengan anta, dekat di sini, maka nggak mungkin uskun dijadikan tentram. Kalau dia tentram, maka berbunyi, ya Adamu, tentramlah engkau kepadamu. Kan nggak seperti itu, ya. Namanya uskun, fi'il amar butuh objek, ya. Tentramlah kamu kepada siapa tentramnya? Kepada dirimu, kan salah.
Nah, maka dia kan bertempat tinggallah kamu. Tinggallah kamu. Dan contohnya tinggallah karena ada isim jenis bermaksud tempat tinggal namanya al-jannata. Makanya uskun di sini artinya bertempat tinggallah kamu. Bukan berbunyi merasa tentramlah kamu. Bukan. Nah, ini hikmahnya dimunculkan anta supaya lafaz zaujuh tafsir jelas. Bukan sebagai objek bagi Adam, tapi sebagai pasangan yang diajak Adam untuk bertempat tinggal kepada surga. Ya, nah kalau antanya dihapus, maka zaujuka atau zaujata ini dikhawatirkan sebagai objek bagi Adam untuk didekati supaya Adam menjadi tentram. Nah ini karena fi'il sakania yaskunu punya dua arti. Bisa artinya bertempat tinggal, bisa artinya merasa tentram. Ya, ya litas kuno ya, seperti contohnya. Ini contoh saja. Jadi kesimpulannya intinya adalah kalau muncul kesimpulan ya, boleh kesimpulan. Kalau ada fiil ya, kita lihat dalam diagramnya. Kalau ada fiil, ingat bahwa fiil pasti ada pelakunya. Kalau fiilnya pelakunya dia ya, dia entah fiil madi atau fiil mudhari, pelakunya dia, maka kata-kata dia yang berwujud huwa tidak boleh dimunculkan. Harus mustatir, disembunyikan. Atau diganti dengan isim yang dohir sebelah kiri. Contohnya, khotamallahu. Boleh khotamallahu, boleh khotama saja. Tidak boleh khotama huwa. Karena apa? Karena huwa adalah domirun yang munfasilun. Berikutnya, kalau ada fiil, pelakunya aku atau saya, kami boleh, atau kamu atau kalian, maksudnya apa engkau, kamu ya, engkau, tentang kamu lagi berhubungan sama saja, mati mudhari sama saja, itu maka pelakunya wajib disembunyikan, tidak boleh dimunculkan. Ini hakikatnya adalah kenapa? Karena ketika manusia berbuat kebaikan, misalnya berbunyi tak malu solihati, kamu mengerjakan kebaikan, maka identitas kamunya berbunyi tak malu antas solihat. Kenapa? Hakikatnya di balik perbuatan engkau, Allah yang berbuat. Di balik perbuatan engkau. Itu hakikatnya. Kenapa? Fi'il yang pelakunya kamu atau saya wajib disembunyikan. Ya, tidak boleh dimunculkan. Wajib disembunyikan. Kenapa? Karena hakikatnya Allah yang berbuat di balik perbuatan kamu. Allah yang berbuat di balik perbuatan saya. Misalnya, orang jatuh, saya nolong. Saya menolong orang jatuh. Menolongkan fi'il. Saya kan pelakunya. Nah, kata-kata saya nggak boleh berbunyi. Misalnya berbunyi, ansuru ana, nggak boleh. Atau nasortu ana, nggak boleh. Lafaz ana wajib disembunyikan. Wajib disembunyikan. Sedangkan kalau fi'ilnya, fi'il pelakunya dia, maka boleh ditampakkan asalkan ditambahi fa'il yang kedua atau sosok yang kedua yang bermaksud bersamaan berbuat kepada fi'il tersebut. Contoh tadi kan berbunyi apa jawazau tolutu waladina amanu atau usyun anta wazau juga. Itu kesimpulan lengkapnya. Sebelum diakhiri tanyakan, silakan sementara. Kalau nggak ada saya bertanya gantian. Ada yang tanyakan? Itu Tat berkaitan dengan tadi Tat. Kan kalau misalnya kan? nazalna itu kan sudah sudah ada nahnu, tapi kan dalam Al-Qur'an itu ada nahnu nazzalna dzikra gitulah. Apakah di sini itu betul. Nahnu di situ taukid atau kasus naktun tadi itu Tat? Atau gimana itu Tat? Bukan. Kan nahnu adanya di sebelah kanannya nazalna. Ya, benar. Inna nazalna dzikra. Bahkan nahnu kan sebagai mubtada. Nazalna khobar. Jumlah ismiyah itu. Jumlah ismiyah. Bukan jumlah fi'liyah. Kalau nahnu taruh di sebelah kiri berbunyi inna nazalna nahnu dzikra. Kan seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Loh, orang bener kan? Nahnu nazalna dzikra. Kenapa benar? Ya karena nahnu duluan, baru nazalna tulisannya urutannya. Nahnu duluan berarti jumlah ismiyah. Nahnu mubtada'nya, ya kan? Nazalna khobarnya, kan gitu.
Yang nggak boleh adalah dibalik. Nazalna nahnu. Inna nazalna nahnu. Tidak boleh. Nahnu terbagi tidak boleh. Makanya Quran nggak pakai. Makanya Quran nggak ada. Karena nggak berbunyi nazalna nahnu. Adanya inna nahnu nazalna. Jadi secara kaidah bahasa, nahnu nazalna di Quran nggak melanggar bahasa. Boleh. Iya. Boleh. Seperti itu. Ada khabar ya Ustaz. Hanya sebagai mubtada khabar itu. Betul, itu jumlah bukan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Inna nahnu nazalna dzikra. Itu jumlah ismiyah. Tuh. Yang lain silakan tanyakan. Kalau nggak saya bertanya, silakan catat PR-nya, catat lagi PR-nya. Bertanyakan nggak ada ya? Jadi PR-nya adalah tadi masing-masing ayatnya saya contohkan, cari tahu masing-masing ayat tadi dari surat apa, ayat berapa, yang sengaja saya nggak tulis nama surat alamatnya, cari tahu. Jadi contoh berbagai kalimat tadi diambil dari surat mana, ayat berapa. Boleh di-irop fiilnya. Nanti dalam grupnya kita koreksi-koreksi sama-sama. Atau PR nyari kayak tadi, fiil amar seperti uskun anta wa zaujuka. Cari yang seperti itu bunyinya. Cari fiil amar, terus muncul kata-kata anta di sebelah kirinya. Atau cari fiil madi, muncul lafadz huwa sebelah kirinya. Cari. Karena di Quran ada juga yang seperti itu, ada juga. Cari. Ini sengaja, tadi contohnya saya berikan satu-satu tidak secara lengkap, supaya sebagai PR. Jadi cari fiil pelakunya dia, yang lafadz huwa tertulis sebelah kirinya. Misalnya, ja'ala huwa, khalaqa huwa. Misal seperti itu. Dan juga cari fiil amar yang pelakunya anta tertulis. Misalnya, uskun anta. Contoh seperti itu. Ij'al anta. Misal seperti itu. Jadi tahu di surat mana ayat berapa. Nanti di grupnya saya koreksi jawabannya. Itu dulu sementara hari ini kita kenal dua hal. Mengoreksi PR yang kemarin dan tentang dhamir mustatirun. Itu dulu. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.